Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi merupakan benda dasar manusia yang berperan penting dalam kehidupan modern. Dalam beberapa dekade akhir ini, konsumsi energi global terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri dan populasi manusia. Ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi akan menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kelangkaan sumber daya dan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Indonesia adalah negara dengan konsumsi tenaga listrik yang cukup besar. Menurut data resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik rata-rata per kapita di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.285 kWh per tahun. Hal ini disebabkan karena makin banyak jumlah penduduk serta perkembangan teknologi yang makin meningkat, juga meningkatnya jumlah penggunaan listrik di Indonesia. Maka dari itu, energi terbarukan adalah energi yang sangat dibutuhkan atau sangat penting untuk dikembangkan pada zaman sekarang. Berikut, energi terbarukan adalah energi yang dapat dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis, seperti sinar matahari, angin, dan panas bumi. Itu merupakan ciri-ciri atau salah satu contoh energi terbarukan. Energi terbarukan memiliki kelebihan sendiri. Contohnya, energi terbarukan itu tidak akan habis dan lebih ramah lingkungan. Tidak seperti bahan bakar fosil yang dampaknya itu begitu besar bagi lingkungan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini kenapa kami memilih panel surya? Permasalahan yang ada di Indonesia saat ini adalah kurangnya pengembangan energi terbarukan, yaitu yang kami pilih yaitu energi panel surya, energi tenaga surya maksud saya. Maka dari itu kami memilih panel surya. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah rata-rata orang menggunakan panel surya itu masih berupa panel surya sistem statis, artinya tidak bergerak. Nah, sedangkan pengembangan untuk panel surya yang bergerak itu masih sangat sedikit. Maka dari itu kami berusaha untuk mengembangkan alat panel surya yang mampu bergerak ini. Lalu kenapa kami ingin mengembangkannya? Karena efisiensinya lebih besar, karena mampu menerima cahaya matahari dari pagi sampai sore. Sedangkan untuk panel surya statis itu hanya menerima sinar kemungkinan kalau nggak pagi ya cuma sore aja, karena dia tidak bergerak sifatnya. Lalu daripada itu efisiensi dari panel surya statis menjadi kurang maksimal. Maka dari itu kami berusaha mengembangkan panel surya yang bergerak. Di panel surya kami sendiri kami menggunakan panel surya tipe single axis, artinya hanya bergerak satu arah mengikuti arah matahari. Pada panel surya milik kami ini kami menggunakan controller yang berbeda dari pada umumnya yang biasanya menggunakan Arduino Uno. Maka pada kali ini kami berusaha menciptakan terobosan baru, yaitu kami menggunakan IC TDA 288, yang dimana IC TDA itu adalah penguat sinyal. Nah, pada video ini terlihat bahwa alat prototipe kami mampu mendeteksi arah datangnya cahaya matahari dan responnya itu lebih cepat daripada Arduino. Karena di Arduino itu ada sistem yang membuat dia tidak langsung bergerak, alias ada jeda waktu. Sedangkan di tempat kami, di sistem punya kami, itu refleksnya sangat cepat dan cukup baik. Baik, tujuan merancang alat prototipe solar tracker. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana
rancang bangun alat prototipe solar tracker single axis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa lama dalam pengecasan menggunakan solar tracker. Untuk yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa lama baterai dapat menghidupkan lampu 12 volt. Baik, dalam merancang bangun solar tracker yang telah kami lakukan kemarin, ternyata kami berhasil membuat alat tersebut bekerja dengan semestinya, yaitu solar tracker dapat mengikuti arah datangnya matahari dan dapat melakukan pengisian baterai. Dari hasil penelitian kemarin yang telah kami lakukan, baterai dapat diisi oleh solar tracker dengan jangka waktu 6 jam dan persentase baterai 0 sampai 60%. Mengapa pengisian baterai terjadi begitu lama? Dikarenakan solar tracker yang kami gunakan masih berukuran kecil. Mengapa baterai dapat terisi begitu lama? Karena solar cell yang kami gunakan hanya memiliki output 5 volt 200 mA dan digunakan untuk mengisi baterai yang kapasitasnya 3 volt 1500 mA. Karena perbedaan yang antara output dan input yang begitu besar, akhirnya pengisian terjadi sedikit lama. Dalam penelitian yang telah kami lakukan kemarin atau pengujian yang telah kita lakukan kemarin, baterai dapat menghidupkan lampu 12 volt dari presentasi baterai 100% hingga 0% itu kita mendapatkan waktu 6 jam. Namun dalam pengujian kedua, dari baterai 60% sampai 0% itu hanya didapatkan waktu 3 jam saja. Selanjutnya ini adalah bagian model perakitan dari bagian tracker dari sistem solar panel kami. Yang pertama, ini adalah komponen support, kemudian kita baut ya. Kemudian ini adalah poros bagian kanan. Kemudian ini adalah mur dengan menggunakan mur dengan bahan baja. Nah, kemudian ini adalah bagian tracker support bagian kiri. Proses perakitannya sama seperti yang kanan, ada bautnya dan juga akan dimur bagian untuk menjepit shaft support. Nah, selanjutnya bagian dari tracker support ini kita kencangkan dengan menggunakan skru dengan diameter 5,5 mm. Seperti itu. Kira-kira prosesnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang lain semua yang telah berkontribusi. Jadi ini merupakan prosedur perakitan dari solar tracker yang kami buat. Jadi ini adalah bagian dari keseluruhan komponen dari solar tracker. Yang pertama kita rakit dulu bagian panelnya. Kemudian itu untuk yang hitam itu adalah sensor RDR. Kemudian ini ada switch dan juga DC step up modul yang kemudian kita pasang di base atau dudukan dari segala komponen. Kemudian untuk yang putih itu adalah modul charging, sedangkan kalau untuk yang kuning itu adalah elektronik IC atau perakitan dari elektronik. Nah, sedangkan ini adalah sistem penggerakan untuk tracker agar solar panel dapat mengikuti arah cahaya dari matahari. Untuk motor
listriknya sendiri yaitu menggunakan motor DC N20 seperti itu.